Oke, sesuai openingnya di sini, gue mau bahas tentang apa itu kesehatan mental. Contoh gangguan mental itu apa aja, gimana cara kita ngejaga kesehatan mental, dan juga nanti akan sama-sama kita bahas tentang concern, awareness, ataupun respon masyarakat Indonesia terhadap kesehatan mental itu sendiri. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita bahas di segmen yang pertama. Apa sih itu kesehatan mental? Nah, kesehatan mental itu sendiri menurut WHO adalah suatu status kesehatan utuh secara fisik, mental, atau rohani dan juga sosial. Dan bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Nah, kalau menurut Kemenkes, kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan yang tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain yang ada di sekitar. Nah, kalau seseorang yang mental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah ke perilaku yang buruk atau negatif. Gangguan mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi di sekolah dan produktivitas kerja. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita menjalankan pola hidup yang sehat. Mental doang, tapi kesehatan mental itu dilihat sebagai sebuah kontinum, jadi kayak garis gitu. Nah, karena bentuknya kontinum yang garis ini ya, otomatis lo gak bakal bisa nih bilang kalau misalnya orang itu sakit mental atau sehat mental secara saklek. Jadi gak ada pembagian yang saklek nih, gak ada tuh hitam dan putih, gak ada kiri doang atau kanan doang gitu. Dan gak cuman sakit atau sehat doang. Jadi lo tuh bisa posisinya ada di tengah atau mungkin agak turun, dan besoknya lagi mungkin lo bisa ada di posisi yang naik di kanan ya. Makanya kalau di psikologi kita nggak menamakan gangguan itu sebagai penyakit. Jadi nggak ada tuh istilah penyakit mental. Yang ada adalah gangguan mental atau gangguan jiwa biasanya kita nyebutnya. Nah, gimana sih cara nentuin posisi lo di kontinum kesehatan mental ini? Pertama, kita harus tahu kesehatan mental itu apa. Nah, menurut WHO, World Health Organization, kesehatan mental itu adalah kondisi di mana lo bisa menyadari apa potensi lo. Lo juga bisa menghadapi stres sehari-hari dan lo bisa bekerja secara produktif dan menghasilkan kontribusi yang baik ke masyarakat. Nah, jadi untuk tahu posisi lo dalam kontinum kesehatan mental, ya tinggal lihat indikator-indikator yang tadi aja. Misalnya, lo menyadari potensi lo gak? Lo bisa menghadapi stres sehari-hari gak? Dan kerjaan lo produktif gak? Kayak gitu. Nah, selanjutnya, contoh gangguan mental. Nah, kalau dikutip dari bunda.co.id yang udah ditinjau oleh Dr. Harmani Wijaya MD, ada sekitar 15 gangguan mental yang umum terjadi. Nah, kita bahas cepat aja ya. Nah, 15 gangguan tersebut adalah yang pertama gangguan kecemasan, gangguan mood, skizofrenia, gangguan psikotik, kontrol impuls, gangguan makan, obsessive compulsive disorder atau OCD, gangguan kepribadian, sindrom Tourette, psikosomatis, vexatious, disosiatif, stres pasca trauma atau PTSD, depresi, dan juga attention deficit hyperactivity. Nah, kalau menurut Dr. Tita, dalam salah satu video di channel YouTube-nya, kalau jenis orang yang sadar bahwa dirinya memiliki gangguan mental tuh ada dua, yaitu gangguan minor dan juga gangguan mayor. Gangguan minor tuh orang yang sudah sadar bahwa dia ini memiliki gangguan mental, nah kemudian dia tuh berobat atau pergi ke ahlinya, ya seperti psikolog, psikiater, ataupun konselor untuk mengentaskan permasalahan dari gangguan mentalnya tersebut. Nah, sedangkan gangguan mayor adalah orang yang tidak sadar bahwa dirinya memiliki gangguan mental. Nah, orang ini nggak sadar kalau dia sedang depresi, dia sedang gangguan kecemasan, gangguan mood, atau bipolar, atau skizofrenia, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu kejiwaan itu dibagi dua, mental health minor sama gangguan mental health yang mayor. Ya, jadi jangan ada orang bilang PTSD kau bilang orang gila, nggak gitu bos. Orang gila itu sinting tuh, wah sakit jiwa tuh. Orang gila yang kamu lihat itu namanya skizofrenia psikoaktif. Orang dengan skizofrenia itu tuh nggak bisa berpikir secara sehat karena ada yang bisikin bos. Dan rata-rata tuh ada sebuah kegagalan masalah yang dihadapin. Itu baru PTSD. Kita akan bahas mengenai depresi. Tapi ini secara singkat, disclaimer, saya nerang ini secara singkat. Biar kalian ngerti dan aware terhadap teman kalian yang memiliki gangguan mental, entah minor atau mayor. Apa beda mental sama mayor? Kalau minor itu artinya, dok, saya kayaknya mental saya nggak sehat. Jadi orang kegangguan mental minor itu sadar bahwa jiwanya nggak sehat.
Dan dia datang ke vaskes terdekat. Kalau orang mental health mayor, dia nggak sadar kalau dia gangguan jiwa. Dia sudah tahu halusinasi, kita ingetin, nggak sadar. Aku pernah, nanti aku ceritain pasien. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh tentang apa itu kesehatan mental dan juga contoh dari gangguan mental itu gimana. Nah, kalau cara ngejaga kesehatan mental kita tuh gimana sih? Masih dari dokter Tirta. Masih menurut dokter Tirta, kalau kita menghadapi orang yang kena salah satu dari gangguan mental ini, mereka ini solusi cuma mau didengar. Mereka ini harus diberikan kesempatan untuk menceritakan apa yang mereka sedang keluhkan. Apalagi orang yang kena depresi, mereka cuma mau didengar. Karena dengan bercerita itu bisa mengurangi atau membagi sebagian beban yang mereka miliki kepada orang lain. Dan kalau kita punya masalah hidup yang ditumpuk sekian lama, masalah itu malah akan jadi bom waktu yang bisa meledak kapan aja. Ledakan ini berupa luapan emosi yang bisa berbentuk apa aja ya, marah, nangis, sedih, tertawa, atau berlaku yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Bahkan nih yang paling buruk adalah sampai tindak suicide atau bunuh diri. Nah, buat contoh aja nih, jadi dulu di film The Dark Knight atau Batman The Dark Knight itu ada pemeran Joker yang namanya Heath Ledger yang legendaris banget tuh, yang sampai menang Oscar. Nah, Heath Ledger ini kedapat meninggal mengenaskan di kamar apartemennya karena akibat overdosis obat antidepresannya. Nah, hal ini diketahui karena dia tuh stres, karena dia menjalankan peran Joker ini terlalu mendalami. Jadi sampai-sampai dia tuh nggak kenal dia lagi. Dia kenalnya cuma Joker. Bahkan pada saat dia berkaca pun dia kenal itu adalah Joker, bukan Heath Ledger. Makanya dia lupa siapa diri dia sebenarnya, dan juga dia ngerasa nggak bisa kembali lagi seperti Heath Ledger yang seutuhnya. Makanya dia akhirnya stres, depresi, mungkin juga ada gangguan mood dan juga trauma atau bahkan masih skizofrenia. Akhirnya dia lebih milih untuk mengakhiri hidupnya. Nah, terakhir kita bahas dulu nih respon masyarakat Indonesia atau awareness ataupun concern masyarakat Indonesia terhadap kesehatan mental. Nah, sayangnya nih di Indonesia masih banyak ditemui orang yang kurang sadar akan kesehatan mental. Masih dianggap sepele lah gitu. Masih banyak yang nganggap kalau mereka ini cuma kurang berdoa dan kurang beribadah kepada Tuhan. Bahkan kalau kita balik ke zaman dulu nih, orang yang speak up masalah kesehatan mental, mereka ini malah jadi bahan tertawaan dan dibercandain. Saking gak pentingnya kesehatan mental di negara kita. Tapi beberapa waktu ke belakang, kesehatan mental udah jadi fokus masyarakat lah. Jadi lebih mending. Walaupun masih banyak sebagian orang yang nganggap pergi ke psikolog, psikiater, atau bahkan sekedar konseling ke guru BK aja itu bukan hal yang tabu dan dianggap aib. Nah, banyak juga keluarga nih yang malu apabila anggota keluarga ada yang punya penyakit mental dan kemudian harus berobat ke psikiater, psikolog, atau bahkan pergi ke rumah sakit jiwa. Nah, titik balik kesadaran orang Indonesia ini akan kesehatan mental itu mungkin juga dipicu oleh salah satunya adalah salah satu artis tanah air, yaitu Marshanda. Marshanda ini mulai speak up tentang kesehatan mentalnya itu bipolar semenjak tahun 2012 sampai 2014. Mungkin sampai sekarang ya, tapi mungkin itu tahun titik baliknya. Marshanda ini juga dapat cuman dari netizen karena dianggap ya Marshanda kurang sholat aja, kurang berdoa aja, persis sama seperti yang dilakukan orang Indonesia pada umumnya. Namun lambat laun Marshanda pengen speak up tentang masalah mental health-nya yang secara nggak langsung jadi kampanye. Jadi makin kesini orang tuh makin sadar bahwa kesehatan mental tuh juga penting. Bukan hanya sehat badan aja, tapi sehat secara psikologis dan juga sehat secara rohani itu juga penting. Karena selain jiwa yang kuat dapat membangun tubuh yang sehat, perasaan bahagia pun dapat mencegah penyakit. Karena salah satu cerita dari Panji Pragiwaksono yang dulu ayahnya meninggal karena serangan jantung. Jantungnya sehat. Nah, sekali informasi aja, ayahnya Panji Pragiwaksono ini adalah seorang tentara, makanya teratur dan gak pernah neko-neko. Jadi sehari makan cuma 3 kali, pagi, siang, sore. Teratur banget, hidupnya tuh berolahraga, perutnya pun gak buncit, tapi meninggal karena serangan jantung. Belakangan diketahui, serangan jantung ini terima akibat stres. Heath Ledger terlalu mendalami Joker sampai akhirnya dia depresi pada dirinya sendiri. Kenapa nggak bisa lepas dari karakter Joker? Dia mengurung diri di kamar, endingnya suicide. Kurt Cobain PTSD, habis itu
stres karena depresi, penyakit lambung nggak selesai-selesai, dan dia merasa dunia itu kayak nggak ada arti ya, suicide. Chester, lagu-lagu Linkin Park, semuanya itu kan tentang depresi, suicide. Nah inilah vokalisnya Soundgarden, suicide. Orang depresi itu sangat butuh teman. Jadi ketika ada orang depresi cerita, dengerin. Dengan begitu dia kayak bebannya terbagi. Nah, ini jadi teman-teman, bahkan ketika tubuh yang sehat pun, ketika psikisnya tidak sehat, maka bisa menimbulkan bahkan sampai kematian. Nah, maka dari itu, gue berpesan di video ini, mari sama-sama kita seimbangkan antara kesehatan mental juga kesehatan fisik. Semoga dengan video ini kita bisa nambah pengetahuan dan wawasan. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Semoga bisa nambah wawasan dan pengetahuan lo. Kalau kali-kali gue ada salah dan juga ada yang mau ditambahin, tulis di kolom komentar. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih nonton video ini. Semoga bisa jadi ilmu pengetahuan buat semuanya. Dan dari gue, sampai jumpa.